film zombie belakangan ini, apa kalian merasa terlalu serius? Saat kita nonton mayat hidup di layar, ingatlah bahwa itu hanya hiburan. Cerita tentang zombie pertama kali muncul di Haiti pada abad ke-17 dan ke-18 dan memiliki akar dalam pengalaman budak yang diperbudak loh. Para budak ini membawa budaya dan keyakinan mereka dari Afrika, termasuk gagasan bahwa kematian akan membebaskan mereka. Namun, bunuh diri dianggap sebagai cara yang tidak dapat diterima untuk mengakhiri penderitaan. Jadi, jika seseorang bunuh diri, mereka dianggap terhukum untuk menjadi zombie. Kali ini kita akan bahas sejarah asal-usul kenapa ada zombie. Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Cerita tentang zombie pertama kali muncul di Haiti pada abad ke-17 dan ke-18. Muncul dari tradisi pengalaman dan keputusasaan orang-orang Afrika yang diculik dan diperbudak untuk bekerja di perkebunan gula pulau tersebut. Para sejarawan percaya kata zombie berasal dari bahasa-bahasa Afrika Barat yang masuk akal karena ini adalah wilayah tempat sebagian besar orang yang diperbudak ditangkap. Setelah revolusi Haiti pada tahun 1804, makhluk hidup mati menjadi bagian dari mitologi voodoo yang tumbuh di pulau tersebut. Bokor, tukang sihir jahat, diyakini bisa menghidupkan kembali orang mati sebagai budak mereka. Amerika Serikat juga memiliki ketakutan dan ketertarikan yang kuat terhadap Haiti pada waktu itu, menganggapnya sebagai tempat misterius dan berbahaya. Pada tahun 1920-an, cerita zombie mulai menyebar ke Amerika Serikat melalui berbagai buku dan cerita. Salah satu pengaruh besar adalah buku perjalanan The Magic Island oleh William C. Brooke yang mengklaim telah melihat zombie di Haiti. Film White Zombie pada tahun 1932 juga memperkenalkan konsep zombie ke penonton Amerika. Selama periode ini, banyak penulis kulit hitam di Amerika melihat Haiti sebagai model kemerdekaan kulit hitam. Periode demam zombie berikutnya dimulai pada tahun 1968 dengan film Night of the Living Dead yang digarap oleh George A. Romero. Film ini menghadirkan makhluk pemakan daging yang disebut sebagai zombie. Ini adalah awal dari penggunaan zombie sebagai simbol kritik sosial dalam hiburan. Selanjutnya, genre zombie terus berkembang dengan banyak film dan acara televisi, seperti The Walking Dead. Pada tahun 2011, CDC bahkan merilis posting blog tentang kesiapsiagaan darurat dengan tema kiamat zombie, yang menjadi sangat populer. Pada tahun 1980-an, terdapat sebuah kasus menarik yang melibatkan seorang pria asal Haiti bernama Clairfus Narcisse. Ia mengklaim berhasil melarikan diri dari perkebunan gula tempat dia dipaksa bekerja selama 2 tahun setelah diberi obat-obatan yang membuatnya menjadi seorang zombie. Kejadian ini menarik perhatian seorang ilmuwan dari Harvard bernama Wade Davis yang memutuskan untuk menyelidiki kisah Narcisse secara lebih dalam. Dalam penyelidikannya, Wade Davis meminta bantuan dari seorang bokor Haiti. Bokor tersebut memperkenalkan Davis pada sebuah bubuk yang disebut bubuk zombie. Bubuk ini ternyata terdiri dari neurotoksin yang ditemukan pada ikan buntal. Jika dikonsumsi, neurotoksin ini dapat menginduksi keadaan mati pada seseorang. Menurut penjelasan Bokor, mereka kemudian menghidupkan kembali korban dengan menggunakan racun kedua yang berasal dari tanaman datura, juga dikenal sebagai ketimun zombie. Racun ini mampu menghidupkan kembali tubuh, tetapi membuat korban menjadi tunduk pada kemauan Bokor. Namun ketika komunitas ilmiah melakukan penelitian lebih lanjut, mereka menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam penjelasan Davis. Terutama ada inkonsistensi dalam jumlah toksin yang terdapat dalam sampel bubuk yang diuji oleh Davis. Sampel tersebut ternyata tidak mengandung cukup zat untuk menjelaskan efek yang diakui Davis terjadi pada korban. Sebagai hasilnya, kesimpulan yang ditarik adalah bahwa cerita tentang zombie yang beredar di media sebagian besar merupakan mitos dan legenda yang berkembang selama berabad-abad.
Ini juga menggambarkan bagaimana kita sebagai masyarakat modern memandang dan menginterpretasikan cerita-cerita semacam itu. Meskipun ada beberapa kisah nyata tentang orang yang mengklaim menjadi zombie, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa banyak dari cerita ini adalah mitos dan legenda yang berkembang seiring berjalannya waktu. Sehingga ketika kamu menonton film zombie, ingatlah bahwa itu hanya hiburan. Dan cerita ini mencerminkan bagaimana kita memandang mitos dan legenda sebagai masyarakat modern. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.